Sahabat kita, Umar Sufi, Pasir Hikmah, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh nobar bola gitu. Kompak berarti. Iya. Soalnya malam ini ayanu spesial Gus. Ada saudara-saudara saya nih dari SOG, Skuter Owner. Oh. SOG. Nah. Haredang. Paling. Nah, nyahoan geuning euy. Coba Gus yang panggil sekarang. SPG. SPG mah itu atuh siapa? Nah, SOG. SOG. Kebiasaan. SOG. Haredang. Panas. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada. Rahasia. Seringnya digerakkan masa SOG ini untuk keperluan apa? Ini, wih. Pernah diajak ke stadion sepak bola? Pernah tuh, Kan skuter. Oh, saudaranya Iksan skuter? Ini mah skuter dalam bentuk motor. Kalau Iksan skuter kan seniman kurang terkenal. Skuter. Oh. Ini mah skuter benar. Oh iya. Ceritain dulu soal SOG itu. Apa hubungan antara SOG dengan SPG? Oh, mereka yang suka antar jemput balik. Ada hubungannya itu aja. Tapi yang jelas ini minggu kelima Gus Chandra Malik ini di Bandung. Iya, dan betul. Sekitar kan. Iya. Sudah mendapatkan SPG kenalan. Oh iya. Ada pasti. Justru tadi saya tawari, mumpung kita di Plantika, boleh bawa pulang tanaman. Nah, tempat ini namanya Plantika. Ya, jadi kalau seseorang itu dipromosikan, naik jabatan, kemudian ada upacara Plantika. Pelantikan, belegug ya Pak. Pelantikan pakai N. Oh pakai N. Kalau Plantika ini mah bahasa Inggris. Artinya? Artinya plan. Plan itu tanaman. Tika itu hitung-hitungan, matematika. Jadi Plantika itu beli tanaman karek dihitung. Hitung. Tinggal mau diangsur atau mau diapa gitu. Iya. Gitu. Tapi bisnis tanaman gini masa depannya gimana ya kira-kira ya? Kalau menurut saya ya bagus ya. Di rumah saya juga saya tadi milem beberapa. Karena ada di rumah yang saya belum punya. Ya. Jadi sekarang lagi booming katanya ya. Ya. Padahal kalau kita sering main ke Leuweung, ke hutan ya. Gus Chandra kemarin ke Gunung Lawu. Ya. Pasti ketemu dengan tanaman-tanaman ini. Betul. Jadi cuman kita tidak ngeh. Cuman kalau di Gunung Lawu tuh tiap-tiap tanaman tidak bisa sembarangan diambil. Siapa tahu ada hantunya di situ, ada penunggunya. Oh ada, berarti harus gimana? Ya harus amit. Belinya di Plantika saja, jangan ngambil ke Gunung Lawu gitu. Ya. Saya pernah waktu itu. Ya. Tempatnya tuh hieum, angker. Ada pohonnya bagus. Kalau kata orang Sunda, mipit amit, menta kudu bebeja. Jadi saya sanduk-sanduk, ngerekes. Lagi saya gini, ada yang ngebisik langsung. Edan. Bilang apa dia? Sendiri nih katanya. Ternyata SPG. Terus kenapa ya teman-teman ini bisa sedemikian mencintai hobi? Ya. Teman-teman skuter, teman-teman motor besar. Ya. Ada lagi yang fanatik banget. Bobotoh tuh namanya tuh. Bobotoh. Yang sangat mencintai bola. Berarti ini kaitannya dengan bola kan? Oh iya. Jadi di Bandung. Ya. Itu kita mengenal klub bola yang tertua ya. Berdiri sejak kapan? Jarang berdiri sih, mereka mah lari-lari aja. Kebobolan. Kalau yang berdiri dari dulu mah cuma Nyonya Menir. Iya. Berdiri sejak. Iya, betul. Mereka ini namanya apa? Persib. Itu cara membedakan, menyebut klub sepak bola antara dia ini orang Sunda atau bukan. Orang Bandung bukan. Lalajo Persib, orang nonton Persib, Ayo kita nonton Persib, pasti orang Sunda. Karena sebetulnya kalau disingkat Persib, Persatuan Sepak Bola. Ya. Kalau Persib, Persatuan Sepak Bola. Tapi, tapi anehnya
orang-orang sudah terbiasa menyebutnya Persib. Makanya untuk Persib ini saya menganalogikan, wah ilmiah nih. Ya. Bahwa Persib itu sudah menjadi idiom. Begini maksudnya. Saya di Jakarta. Ya. Saya nggak pernah nonton Persib. Tiba-tiba ada bobotoh dengan baju biru-biru. Ya. Saya itu langsung berdiri. Nih anak-anak gua nih. Padahal nonton Getara. Tapi ada yang ikut dibanggakan. Karena ini dari daerah saya gitu. Yang dibanggakan dari bobotoh ini apa? Bobotoh itu sendiri artinya supporter atau pendukung. Masa pendukung itu. Gak ada kaitannya dengan bobot berat itu gak ada? Bobot. Gak ada? Bobot ya teman. Beda ya beda. Bobot, bibit, bebet beda. Ya beda, oke. Ini mah bobotoh jadi juru sorak lah. Juru sorak, cheerleader. Pendukung. Oke. Yang menarik ini dari hal-hal yang mereka ucapkan. Biasanya kan spontan. Jangankan nonton langsung. Nonton di TV kan kadang-kadang TV itu ditajong. Goblok aja gitu. Anjing. Goblok gitu. Nanti Gus Chandra harus tanyakan mengenai idiom wasit goblok itu ke narasumber nanti. Itu dari mana tiba-tiba muncul itu? Bukannya itu syarat ya untuk jadi wasit ya? Ini karena pernah juga diciptakan sebuah lagu. Ini bahaya ini lagu ini. Penciptanya Kang Pidi Baik. Kelompok bobotoh ini kan ada kelompok. Termasuk yang teman-teman Viking. Tiba-tiba Kang Pidi Baik bikin lagu. Viking goblok katanya. Kan yang nonton goblok ini. Wasitna Bapak Aing. Ternyata wasitna Bapak Nasi Pidi. Aing bicarakan gitu. Jadi idiom-idiom tadi ini banyak. Contoh merchandise. Kalau kita ke lapangan itu sepak bola ya. Di situ ada yang jual kaos, sial, topi segala. Dengan bangganya kalau kita nonton ataupun tidak memakai itu. Itu kan kita suka menyebutnya sebagai seragam. Seragam Persib gitu. Seolah-olah kita berseragam ya. Ada yang berfoto misalnya dia lagi naik haji. Wah, diginikan. Persib. Pakai baju Persib di luar negeri. Pernah lihat ada yang pakai baju Satpol PP di luar negeri? Beda levelnya ya. Kebanggaannya itu beda. Sampai-sampai Persib ini semacam kebudayaan ya. Nah itu Gus maksud saya. Yang menarik nanti Gus di budayanya. Coba tanyakan nanti ke narasumber. Ini kaitannya dengan Gus Chandra. Apakah betul itu di gawang itu malamnya suka disajenin? Itu kan urusannya. Apakah betul pawang hujannya keliling stadion dulu? Itu dibanggakan. Iya. Apakah juga pemain sepak bola kakinya diisi dengan jimat? Dijampe-jampe. Jampe-jampe. Nah itu makanya. Nanti kita tanya. Dan yang paling mengerikan sebenarnya nih ya. Saya kan nggak paham bola. Tapi seringkali diminta ngelihat jauh ke depan. Kira-kira siapa yang menang? Mereka yang pasang. Mereka dapat, saya cuma dapat air putih sama rokok. Mereka menang. Kata mereka, ya Gus Chandra harus menjaga kesucian. Gitu. Ini mah uang panas Gus gitu. Air putih tetap. Cukup. Kurang fair itu. Itu fenomena yang bagaimana itu sebenarnya? Mungkin kan orang meyakini atau mempercayai. Itu kan kalau menang tadi. Tapi pada saat kalah, nanti dia datang lagi tuh ke si orang tua tadi. Kang, ieu teh eleh cenah gitu. Can wayahna jang. Anger we can wayahna. Jadi kebenaran. Kalau yang kita mau undang ini Jajang Nur Jaman disingkat Janur. Ini ceritanya gimana? The Living Legend atau The Living Legenda yang masih hidup. Beliau ini bisa bercerita dari A sampai Z. Persepak bolaan. Tanah air ya. Bukan hanya Persib tadi atau Bandung. Beliau ini wah. Kalau memanggil beliau ada syaratnya nggak? Harus disorak-sorak nggak? Tinggal disambat aja gini. Ya dipanggil sama Gus Chandra. Kita panggil Kang atau Mang? Uwa. Kalau saya mah ke beliau menguakan. Tapi kita panggil Kang aja. Yang lebih tepat. Apa? Coach. Wah coach. Kita panggil Coach Janur. Kita mulai dengan pemanasan. Pemanasan. Pelatih beliau.
Gimana sih? Wah, ini langsung panas. Langsung panas. Langsung panas. Tanpa pemanasan. Waduh. Oh, no. Terima kasih Gisel. Kumaha damang coach. Alhamdulillah sehat, Gus. Coach ini kepanjangan apa? Coach Hutae. Coach ini kan pelatih. Pelatih. Ini. Coach itu pelatih. Ya. Tahu bahasa orang asing. Bukan pelatih sepak bola wae. Cuma pelatih sok dipanggilnya coach. Kang Budi pernah ngelatih apa saja? Pernah ngelatih siapa saja? Aduh, ngelatih mas saya belum pernah. Tapi ada fenomena masalah pelatihan. Tahu nggak zaman sekarang teh, Kang, orang memiliki burung-burung nuri apa yang dilombakan. Ya. Sampai harganya ratus-ratus juta. Ya. Sama itu kan, tiba-tiba saya datang saya pengen beli. Cik manuk nuye sabaraha? 20 juta. Aloh, mahal gening. Cucut gitu. Sebelahnya cuy lebih keras. Ya. Nuye sabaraha? 50 juta. Waduh. Di sebelahnya ada yang diem aja. Ini aja lah mula, saya cuma punya 2 juta. Yang sebelahnya, iya nu sebelahnya beraha? 200 juta. Wah, nah mahal-mahal teuing. Eta pelatih vokalna. Pelatih. Jadi pelatih mah cicingan. Iya. Aduh, lebih mahal. Ya. Menilai seorang pemain bola, baik yang pemula maupun yang berkembang, dimulai dari mana penilaiannya, Coach? Jadi kalau melihat calon pemain bola yang bagus, tentunya kita amati dari sejak usia dini. Sejak usia yang dini. dilakukan sekarang itu seperti itu. Ya. Banyaklah sekolah-sekolah sepak bola yang membina calon-calon pemain bola nantinya dari sejak usia dini. Kelihatan dari apanya itu? Ya dari cara dia lari, cara dia menendang bola, cara dia kontrol sudah kelihatan. Dari pandangan pertama seorang coach sudah bisa kelihatan. Harusnya seorang coach harus memiliki kapasitas seperti itu. Ada nggak yang tidak terduga? Sudah kita kira seperti ini, ternyata seperti itu. Oh pasti ada aja yang melenceng dari prediksi, melenceng dari perkiraan pasti ada. Dia tidak bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, ya dengan semakin bertambah umur misalnya, dia belok, cara apa dalam pola hidupnya, apa yang dia miliki tidak sampai ke puncaknya bisa saja. Oh gitu. Tapi saya jadi ingin nanya ke Kang Janur ini masalah teh Kang kan aya sabaraha Ya, betul. Nah itu teh pembagian naon sebetulnya pembagian apa itu Usia. Usia. Di grassroots namanya kalau di sepak bola, Ya. rata-rata di SSB itu dimulai dari 8, 10 lah rata-rata katakanlah 10 tahun. Berarti ada U10. Iya ada 10 tahun, ada usia 11 tahun dan itu masing-masing kelompok umur tadi itu dipertandingkan. Artinya seleksi yang dimaksud tadi coach ini dari itu. Ya. Ketika berlatih sukanya mengacau nih, bakatnya memang mengacau. Sukanya jegal. Sukanya nabrak. Itu kan juga dibutuhkan dalam pertandingan ya. Ya. Sukanya bikin masalah, tapi ini potensi nih gitu loh. Ya selama dia memang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemain yang baik, walaupun dia punya karakter seperti itu ya kita sebagai pelatih kita posisikan dia di posisi yang tepat. Nah bisa saja dia sebagai penjegal untuk sebelum nyampe di gawang kita nih, dia taruh misalnya diposisikan sebagai gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Iya. Kalau ditaruh di belakang tukang jegal gitu takut penalti terus-terusan dong. Iya. Itu bener ya, gawang dijampe-jampe supaya nggak kemasukan. Ya. Karena kalau bener saya mau daftar, saya juga bisa itu. Atau aya budaya eta teh pernah diyakini lah ku beberapa kelompok atau apa? Kalau saya sebagai pelaku sepak bola semenjak dari pemain pelatih ya nggak boleh dong saya menyampaikan itu bahwa itu ada gitu ya. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh lah. Tapi ada. Ya dalam petik ya faktanya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat.
suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Tapi yang pasti, Gus atau Budi pernah lihat namanya sebelum bertanding, Ya. tapi di bidang apapun aja, bukan Ya. hanya sepak bola, Ya. pasti mereka berdoa dulu kan. Berdoa dulu. Bukan berarti dia mesem-mesem untuk supaya. Ya. Tapi yang pasti kita kan lihat kan, Supaya apapun selamat. keyakinan mereka kan selalu berdoa sebelum bertanding. Tapi itu hanya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, tolong pasang tembok tebel di depan gawang, gitu kan? Doanya gitu spesifik. Ya. Ada nggak lagi yang pasang mungkin susuk, mungkin kekuatan apa di kakinya? Kalau zaman dulu yang main bola tidak resmi mungkin ada. Tarkam ya. Tarkam seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk Profesional. sepak bola profesional seperti sekarang, Nggak boleh bilang ada ya. nggak boleh bilang ada. Nggak boleh bilang ada. Bagus ya. Satu lagi nih pertanyaan. Bener nggak kalau besok main malam ini nggak boleh begini? Apa itu teh? Ya gini-gini aja, gini-gini. Bagi yang tidak beristri ya nggak boleh mungkin. Loh, serius ini nanya, Mang. Oh ya. Apakah larangan gitu loh? Nanti bisa kopong sini nggak bisa lari. Sebenarnya sih boleh tapi nggak boleh bilang nggak boleh. Gimana tuh coach? Kalau soal itu, yang saya tahu saya juga cukup lama Mbak ya bergaul sama sesama pemain. Bagaimana kebiasaan Gus? Ada juga yang punya kebiasaan seperti itu akan merasa fit besoknya kalau seandainya melakukan gini-gini tadi kan. Kalau pemain belum tentu boleh, tapi kalau asisten pelatih atau pelatih boleh. Gitu. Ya kan? Pelatih mah nyuruhnya biasanya gini. Gitu. Nomor punggung sekarang. Ya. Katanya ada nomor punggung yang sakral, yang jadi rebutan tiap pemain. Ini yang jadi kepercayaan lah ya. Diyakini. Kalau di Persib nomor berapa? Sebetulnya nggak ada juga seperti itu, tapi kalau di masyarakat Ya, ada meyakini ya. K13 kata apa 13. angka sial kata Ya, gitu ya. ya. Tapi sebetulnya kalau di sepak bola nggak ada. Angka 13 di tim manapun pasti ada yang pakai gitu kan. Ya sebenarnya ada, tapi nggak boleh bilang ada. Masih banyak yang ditutup-tutupi berarti coach ini ya. Tapi yang pasti setiap pemain memiliki nomor favorit masing-masing. Gitu. Oke, Jadi dia pilihan. pindah kemanapun Nomornya itu. harus itu. Tapi biasanya identik dengan kebintangan dia. Misalnya kalau nomor 7 itu kan atau nomor 10 biasanya dipakai oleh seorang bintang di timnya. 7 atau 10? Ya, katakanlah Ronaldo misalnya. Ya. Kemanapun dia pergi. Ronaldo pernah di Persib juga? Oh. Bukan. Jadi kemanapun dia pergi pindah ke klub manapun dia selalu minta nomor 7. Karena emang biasanya yang lain juga nggak berani pakai nih. Oh ada dia. Jadi dia selalu pakai nomor 7. Begitu juga dengan nomor 10. Gitu Kang, ternyata Kang. Angka itu tidak sekedar angka, tapi ada keyakinan di situ. Ntar dulu nih saya lagi agak bingung nih tadi Pak Henry nyuguhin saya apa ya jadi buntu pikiran. Itu juga sering dilakukan para supporter loh itu. Sebelum berangkat minum dulu. Biar berani gitu ya? sorak-sorai di depan kan tuh. Ya. Supporter ini termasuk bidang pembinaan siapa sebenarnya? Dan kita bisa mengandalkan siapa untuk mengarahkan para supporter? Ya, kita berbicara tentang supporter dan lebih spesifik lagi ke Boboto ya. Boboto. Tadi udah disinggung. Ya. Tadi Kang Budi udah nyampaikan bahwa Boboto itu bobotohan gitu kan ya. Yang mendukung ya, yang mendukung. Tapi uniknya Boboto ini bukan hanya ada di Bandung. Ada di semua kota di Jawa Barat. Bobotoh teh. Boboto itu. Beda dengan supporter yang lain. Misalnya supporter Persebaya namanya Bonek. Ya. Itu sebenarnya lebih spesifik di kota Surabayanya. Karena mereka ada Arema, ada lagi supporternya. Boboto itu ada di Bogor. Misalnya Kerawang punya tim, tetap aja Boboto di Kerawang tuh banyak. Yang bisa begitu? Itu luar biasa. Luar biasa ya. Saya pernah mengalami ketika saya melatih Persib, kita pergi latihan kemana saja itu selalu
Ada bobotoh. Bukan hanya ada, tapi mereka selalu mengeluh-ngeluhkan kita dan katakanlah pulang latihan saja. Dari lapangan mau ke hotel saja, kita tidak bisa pulang secepatnya karena mereka pasti Ada. konvoy dan mengawal kita gitu. Di setiap kota seperti itu. Kan luar biasa gitu. Ya, Sampaikah di luar negeri, Kang? Ya betul. Sampai di luar negeri. Sampai di luar negeri. Jangankan ada Persibnya keluar ya, atau misalnya ada pemain yang dipanggil misalnya oleh satu tim lain atau katakan tim nasional, ada pemain Persibnya misalnya pergi ke Singapura atau pergi ke Malaysia, Ada. pasti itu ada bendera bobotoh ada. Oh, Itu. iya. Yang menyambut itu bobotoh pasti ada. Itu kalau Persibnya sedang latihan kayak begitu. Sedang tanding kayak begitu. Kalau tidak sedang apa-apa Persibnya bobotoh ngapain? Arisan. Kegiatannya apa? Itu kan masa gede banget itu. Banyak dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai kesibukannya gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi seorang bobotoh, bukan artinya bobotoh itu sebagai pekerjaan kan? Syaratnya apa? Ada pengkaderannya nggak? Kalau di Bandung kan ada beberapa kelompok bobotoh ya, ada Viking, ada Bomber kan, dan ada lagi yang lain-lainnya. Jadi mereka itu pasti punya persyaratan sendiri masing-masing perkumpulan bobotoh itu ada syarat-syarat. Kalau orang Solo kayak saya bisa daftar nggak? Bisa aja, selama apa? mendukung dan cinta si klub sepak bolanya Persib dalam hal ini. Gitu ya. Ya, iya. Cinta ini berarti menyeluruh loh, total loh itu berarti. Sampai pada tahap apa seseorang bisa disebut mencintai klub bolanya itu Kang? Biasanya beliau hadir kalau di lapangan gitu ya, kalau tanding aya we juga absen baru dak teh. Seolah-olah kalau belum datang satu orang teh ka mana si eta gitu ya. Sampai begitu sense of belonging-nya? Ada juga yang perkenalan itu memang di lapang. Misalnya yang satu dari Bandung Selatan, satu Bandung Timur, tiap hari aja nggak pernah ketemunya di lapang misalnya. Kalau ada pertandingan, menarik memang fenomena bobotoh ini. Tapi juga kadang-kadang kan ada yang berlebihan, terutama ketika kalah, ngamuk, membuat kerusakan. Ya. Kita harus gimana itu? Nah, kalau masalah itu, jangankan bobotoh, mau lembaga mau apapun nantinya menyebutnya itu mah oknum. Ya, itu oknum. Oknum ya. Bukan bobotoh itu, oknum. Berarti kalau ada wasit goblok itu mah. Kita mau menanyakan itu tadi kan? Ya. Nah, fenomena wasit goblok teh ti iraha jeung kumaha sejarahna eta wah. Harus kita akui bahwa kualitas wasit kita masih jauh dari harapan. Masih jauh dari kata baik. Sempurna ya. Karena kenyataannya di lapangan sering sekali menjadi orang yang bisa merugikan salah satu tim misalnya. Seperti itu. Makanya diolok-olok nantinya. Makanya diolok-olok. Ditambah supporter dari masing-masing klub tadi kalau merasa tidak puas, walaupun katakanlah pertandingan sendiri sudah berjalan dengan fair, tapi tetap aja rasa tidak puas yang menjadi sasaran adalah biasanya wasit yang kesalahan. Dan yang paling gampang menyampaikan atau mengatakannya adalah wasit goblok. Padahal misalnya dalam pertandingan itu tidak goblok wasitnya misalnya. Ya, tapi ya itu. Karena saya sendiri sebagai pelaku nih, sebagai pelatih yang suka berdiri di lapangan, yang dekat sekali dengan wasit ketika merasa tim kita dirugikan, sampai sering itu menyampaikan, hei kami itu udah berdarah-darah menyiapkan pemain ini, membangkitkan sepak bola Indonesia supaya lebih baik. Ternyata kalian ya yang merusak sepak bola Indonesia lalu ngomong kata-kata seperti itu. Misal ada satu tim kalah, tapi kalahnya itu kalah gol bunuh diri. Tetap di ending permainan lo wasit goblok. Salah si eta. Aneh. Ya memang paling gampang menyalahkan wasit. Sekarang sudah dibantu apa itu TV-an itu apa namanya? Iya sekarang udah wasitnya udah 5 malah sekarang. VAR ya. Kita belum ya? Belum. Mungkin biaya masih bisa ditanggung, khawatirnya hilang aja kalau di Indonesia itu. Tapi ketika mengalami kemenangan, ada nggak sambutan yang baik kepada wasit? Wasit pinter. Belum pernah dengar tuh. Belum pernah dengar. Ada beberapa kelompok musik yang mencipta lagu tadi, mencipta lagu wasit goblok ya, sehingga memang nempel ya lewat radio mungkin ya kita dengarkan terus itu jadi akan terhipno kepada kita gitu. Pokoknya kalau ada wasit goblok pasti eta bobotoh teu kudu nonton ya ayo bobotoh. Pengsan lumayan nama gitu. Menit-menit sebelum masuk ke lapangan, pelatih selalu memberi pesan-pesan moral lah,
semangat dan lain sebagainya, termasuk memberi harapan kita pasti menang gitu ya. Tapi juga apakah memberi pengertian kalau kita kalah kita harus bagaimana itu, atau sama sekali tidak membicarakan soal kalah? Biasanya di saat-saat itu kita lebih banyak mempush atau memberikan motivasi ya. Kalau soal taktikal untuk menghadapi lawan kita di lapangan biasa sudah disampaikan di latihan terakhir kemarin atau di latihan sebelum-sebelumnya ataupun dalam briefing di sebelum berangkat dari hotel. Jauh-jauh hari. Ya, soal strategi taktikal ya seperti itu. Tapi kalau soal masuk ke lapangan biasanya lebih kepada membangkitkan motivasi. Tapi yang pasti jarang sekali kita yang mengomongkan kalau kalah. Ya kan? Lebih banyaknya ya kita harus menang dengan kekuatan kita dan bla 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 bla, tapi tidak pernah kalau kalah kalian ya nggak apa-apa. Tabu barangkali buat pelatih ngomongin kalau kalah kalian harus biar enggak. Tetap bahasa yang disampaikan menang. Optimistis. Pokoknya kita harus menang kali ini. Kalau tim yang sana menang, kita tidak menang. Tetap menang weh, tetap menang. Jangan ngomong kalah ya. Jangan ngomong. Ada yang khusus nggak ketika menyampaikan pesan? Yang khasnya Persib? Oh kalau loyal pasti ada, tapi itu pun tergantung kepada pelatihnya. Penyemangat lah itu mah ya. Ya berbeda pasti pelatih A dengan pelatih B memiliki yelnya juga pasti beda. Coach Janur gimana? Ya Persib juara misalnya. Persib juara. Tadi kan Persib nih kita ngomong. Ayeuna naik sakedikan. PSSI. PSSI. Ada budaya yang berbeda nggak di dalam kedekatan? Karena PSSI kan terdiri dari berbagai. Ada budayanya. Apa tuh? Sebelum main udah ketahuan siapa yang menang. PSSI. Ya. Pastilah sebuah orang pelatih harus memiliki wawasan yang lebih untuk menangani sebuah tim nasional karena akan memanggil pemain-pemain dari yang berbeda kebiasaan. Kesulitan naon tak? Sebetulnya melatih klub sama melatih PSSI sama saja sih, tidak ada. Toh yang dibina adalah sama-sama pemain bola. Saya pernah dengar Gus, ada intervensi dari orang tua karena ingin anaknya kumaha di klub, makanya dititipkan di klub dana. Nah, sejauh mana gangguan ya punten ya, orang tua biasanya kan sok aya atau anak aing kudu apapun lah gitu. Ada tidak sih hal-hal begitu? Sebenarnya ada, tapi nggak boleh bilang ada. Kadang-kadang kan anak orang atau jadi kenaon atau apapun lah gitu. Anak saya kok ditaruh di bangku cadangan terus gitu kan. Misal atau apa. Banyak ditemui di pembinaan usia dini, yaitu di SSB tadi. Yang sekian sekian ya pasti karena rata-rata si anaknya ini diantar sama orang tuanya ke lapangan. Ya kan hari-hari itu diantar. Itu sama banyaknya antara siswa yang latihan dengan orang tua yang ada di pinggir lapangan. Karena rata-rata obsesinya mungkin pengen anaknya maju. Disupport terus sama orang tua semuanya. Ya sampai 15 tahun seperti begitu. Nah biasanya handicap atau kesulitan buat seorang pelatih yang melatih di SSB yaitu tadi. Banyak intervensi seperti itu. Sampai ada yang dibelikan bola sendiri kan. Karena ngerebut bola temennya gak dapat beliin bola sendiri. Banyak kemudian seperti itu. Jadi banyak yang ya itu anak saya kok kena mainin gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang pelatih pengen menang nih, memasang yang ini aja, yang intinya misalnya. Itu agak dilematis tuh karena kita juga harus mengakomodir ini. Karena namanya juga kan ini SSB. Tentang pelatihan sejak dini ini justru saya pikir saat yang paling tepat menanamkan falsafahnya juga. Persib lambangnya apa? Kota Bandung. Logo. Kalau Bobotoh lambangnya apa? Macam-macam, tapi banyak menyimbolkan aja ya, menyimbolkan maung itu dalam narasinya. Maung itu harimau atau singa atau beda-beda. Kenapa saya sangat beda-beda kalau kita mau ya? Ya kan bener kan, Bobotoh ya? Ya mau. Kalau misalnya Arema, Singo Edan. Ya, Macan Kemayoran. Jakarta juga mau juga, tapi Macan. Gitu. Jadi lebih jenisnya. Simbolnya lebih kepada maung ya. Kalau maung yang berbeda. Persib gimana? Kalau bahasa kerennya Panthera tigris sundaika. Jadi ini ada kaitan juga dengan budaya. Nama dari jenis harimau tadi sekarang katanya dinyatakan punah, tapi dulunya adanya di Pulau Jawa dan itu yang menguasai hutan dan lain-lain. Sehingga tidak salah juga apabila maung ini dijadikan sebuah simbol karena ada catatan kesejarahan sebagai spirit ya. Spirit kesejarahannya orang Sunda gitu. Jadi maka maung ini dipakai sebagai simbol. Kekuatan yang diharapkan dari simbol itu adalah energi maung ini. Iya, betul.
Itu energinya sebetulnya spirit tadi ya dengan simbol itu. Itu ditanamkan nggak sejak awal di pendidikan dininya itu? Pasti, bagi orang Bandung pasti ditanamkan. Mungkin kalau udah gede mau, kalau masih kecil meong gitu ya. Memang beda deh, memang congkok ketemu kucing. Misal ada bis rombongan Persib, kita lagi ngopi, wanjir Maung Bandung, itu kan idiom tuh yang saya tadi maksud itu. Jadi sudah tidak perlu diajarkan lagi, tapi memang tertanam. Tertanam di bawah sadar kita. Iya, di koran misalnya, atau dimanapun kita lihat tulisan kan sudah Maung Bandung atau apa Maung, udah masuk sendiri. Sok sekarang giliran nanya ke Budi. Dari mana? Kan kita yang harus nanya ke sini. Nanya lah. Saya mah yang tertariknya pada saat ada pertimbangan. Kenapa harus ada pemain di luar? Dari luar daerah Bandung atau bahkan dari luar negeri. Nasionalisasi itu ya? Mengikuti zaman kah atau apa ini? Manajemen kah atau kumaha ya teh Kang? Atau di Bandung memang pemain deui gitu ta? Ini adalah sebuah regulasi dari federasi ya. Dari PSSI sendiri. Bahwa untuk kompetisi kasta tertinggi, yaitu Liga 1 yang sekarang, itu dibolehkan memakai pemain asing. Dibolehkan. Kalau tidak memakai juga apa-apa. Ya, bukan diharuskan. Tidak diharuskan, dibolehkan. Saya lupa persisnya dari sejak kapan. Ya. Tapi sudah lama sekali. Sehingga kalau ada klub walaupun secara finansial pas-pasan, tapi memaksakan diri untuk memakai pemain asing gitu. Karena masih menganggap bahwa pemain asing kualitasnya masih di atas pemain kita. Masih ada anggapan itu. Anggapan itu walaupun sebetulnya tidak semuanya seperti itu. Ada saja mendatangkan pemain asing ternyata yang kualitasnya masih di bawah pemain kita. Ada. Ada aja, tapi yang pasti yang penting pemain asing mungkin seperti itu ya. Tarifnya jauh dekat sama. Beda lah. Ya pasti beda lah. Namanya pemain asing datang ke Indonesia ke sini pasti beda. Nah itu tadi kaitannya dengan Persib juga sama. Atau klub lain juga sama. Misalnya tidak memakai asing, takut-takutnya kalah bersaing gitu seperti itu. Bahkan di era kesini-kesininya ada program apa? Naturalisasi. Ya kan? Pemain asing yang ada keturunan Indonesianya dinaturalisasi menjadi punya KTP orang Indonesia. Ya. Atau pemain asing yang sudah lama tinggal di sini, ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh. Dan boleh menjadi pemain Indonesia. Itu kan naturalisasi. Naturalisasi namanya, dan itu berhak menjadi pemain nasional, boleh dipakai pemain nasional. Itu. Nah sehingga Persib juga saat ini jadi memiliki 8 pemain asing tuh, 4 pemain asing yang kita sebagai pemain asing, ada 4 pemain naturalisasi. Begitu juga sama tim yang lain ada yang memakai seperti itu. Jadi semakin banyak sekarang pemain asingnya yang ada di sebuah klub. Lebih spesifik lagi tadi kalau soal Persib. Di zaman-zaman dulu, katakan di zaman saya, itu masih walaupun tidak 100% orang Bandung, minimal orang Jawa Barat lah semuanya. Nah kalau sekarang udah nggak begitu. Orang lokalnya pun, orang Indonesianya, banyak yang ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Papua, dari mana gabung di sini. Ini itu perbedaannya dengan zaman dulu. Masalah kaitan dengan identitas budaya tadi Gus ya. Tepatnya Kang Jajang Nurjaman tahun 80 berapa tuh? Zaman 85 ya? 85, 86 ya. Zaman itu Gus, orang tua
Coba dicek di dinas kependudukan. Yang melahirkan anaknya tengarana Jajang, anaknya tengarana Ajat. Coba silahkan dicek. Itu fenomena menarik ya. Saking bangganya terhadap tim, gitu ya. Itu masalah nama. Maksud saya pada saat sekarang Persib tiba-tiba pemain asing, tapi kita dipaksa tetap bangga terhadap beliau karena pemain Persib. Terus orang boga budak ngarana jadi bule, identitas bangsa hilang tanpa disadari kayaknya. Misalnya pemain sekarang kayak namanya Paul, misalnya dia anak orang yang Paul gitu ngarana. Misalnya ya. Kalau menurut saya sih bukan masalah tidak boleh ya dengan pemain asing, tapi alangkah baiknya kalau kita punya pemain di kita layak jual lebih dibanding pemain asing, mendingan pakai punya kita. Keinginan mah begitu kan. Keinginan ya. Tapi ternyata nilai jual masih laku kene ieuna ketinggali bule gitu. Bahkan itu sampai membeli mahal pun berani ya. Tombok-tombok juga berani ya. Kira-kira paling murahnya sabaraha eta Kang? Beli pemain asing. Kurang lebih aja. Kurang lebih ya. Ya kurang lebih. Yang termurah kira-kira. Yang termurah. Ya biasanya sih ya 1 M per tahun lah. Kira-kira yang murah ya. Yang murah. Yang murah. Itu yang beli 1 dapat 2? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada dicicil. Jadi kalau 1 M per tahun itu artinya per bulannya 80 juta lah kurang seperti lebih. itu kira-kira. Bulanan gaji. Gitu. Itu gede loh tuh segitu. Lamun termahalna Cing. Pernah hayang ngadangu tuh. Selentingan ya. Ya cukup fenomenal sih. Ada yang harganya di sini yang saya dengar sih. Ya. Ya yang boleh dikatakan mungkin di atas 5 M. Ada. Tahu gitu kita jadi bule ya, Mas. Saya justru besok mau mulai ikut TC, latihan balwe udah mah. Lumayan ya. Sampai ada kebanggaan menamakan anaknya menggunakan nama pemain. Ya. Berarti Boboto tuh bener-bener mencintai ya. Iya. Regenerasinya gimana? Kalau saya pikir tidak pernah padam ya. Oke. Kemarin gini, abdi gaduh murang kali SMA Kang. Saya punya anak yang SMA tuh Gus. Di rumah suka ngararumpul. Tiba-tiba teh geus peuting ya terek arulin. Kamarana sih. Konvoy cenah. Konvoy naon? Persib menang Om barusan cenah. Terus urusan aja maneh naon gitu. Dia mah berpakaian seragam bobotoh belum pernah. Tapi keinginan untuk bergabung melihat. Padahal cuman di pinggir jalan ninggalin ngabring gitu. Itu sudah tertanam juga. Ternyata adik-adik mereka yang SMP sudah begitu. Jadi kalau ditanya regenerasi itu ya. Tidak khawatir. Natural aja ya. Tidak perlu diregenerasikan muncul sendiri itu mah. Ya. Barangkali Gus pernah lihat nggak atau ada satu video dan mungkin ini hanya perwakilan ada orang mengunggah video. Ada anak kecil yang kira-kira umur 4 atau 5 tahun lagi nangis di atas kasur. Udah keluar Persib elek. Nah itu cekal bakal bobotoh itu seperti itu. Persibnya Jangan kalah. khawatir dengan regenerasi umur segitu aja. Udah seperti itu. Gitu kan? Umur segitu. Nangis sampai dia ya? Nangis Persib elek. Ya. Itu jadi nggak usah khawatir tentang regenerasi bobotoh. Dengan sistematis pasti bermunculan. Punaon cerik jang. Eleh judi. Ternyata taruhan. Pasang ya. Sebagai identitas budaya kuat sekali berarti ya Persib ini Ya, ya. tadi makanya istilahnya lebih dalam lagi. Idiom. Misalnya Gus Chandra bawa cewek. Temen. Kok tahu? Misal. Oh bisa. Terus saya ngomong. Gus siapa ini? Temen. Oper atuh ka Ajat. Itu teh idiom. Oper ya. Oper ka Ajat kan. Padahal mah Budi. Tempel kayak Iya. gitu. Padahal itu tadi mau diumpan ya. Iya. Terus siapa yang ngegolin itu nanti? Aduh. Yang ngegolin mah tetap coach. Kalau ada gol, dapat bonusnya hitungannya gimana tuh coach? Ada. Kalau itu boleh dikatakan ada. Ada ya. Itu mah boleh. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dalam Coklat Kita Humor Sufi Pasir
Bandung. Persib Bandung. SPG. SOG atau udah salah. SOG. Wadah. Mang, pemain ini kan harus sehat lahir batin. Ya. Makanan yang cocok apa? Cukup protein, cukup karbohidrat. Tapi harus biasa lah makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sudah masuk ke jenjang profesional, masing-masing klub itu sudah ada dokternya, sudah ada ahli gizinya. Oke. Contohnya yang nggak boleh dimakan pemain bola, kerupuk. Sebab Serak nanti suara. Oper itu kan kita suara yang bagus. Iya. Yang paling sulit buat pemain-pemain kita adalah ketika seorang pelatih atau seorang dokternya atau seorang ahli gizinya melarang untuk makan goreng-gorengan. Nah itu yang berat untuk pemain kita. 4 sehat 5 sempurna paling gampang mah mungkin gitu, mungkin ya. Tapi kalau pertandingannya atau jadwal latihannya di bulan puasa, nggak boleh makan. Haus gimana? Ah ini lagi. Udah berapa tahun terakhir ini kan walaupun di bulan puasa latihan dan kompetisi jalan terus. Kebetulan tahun ini selesai nih akhir Maret ini. Jadi tidak sampai di bulan puasa kan kompetisinya. Artinya kita bisa konsentrasi, bisa fokus di melaksanakan ibadah puasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini berjalan nih kompetisi di bulan puasa. Walaupun mainnya bertandingnya di malam hari ya, bahkan jauh malam jam-jam 9 seperti itu. Untuk itu, buat pemain sepak bola sudah sangat terbiasa. Tidak hanya bertanding saja, kan harus latihan hari-harinya. Oke. Dan latihan itu kan jarang sekali yang mengira latihan di malam hari. Kebanyakan tetap di waktu puasa. Nah itu di hari pertama, latihan mungkin masih terasa. Tapi kesananya, seorang pelatih juga memberikan porsi latihannya, kadang-kadang tidak berbeda dengan di bulan lain gitu. Mungkin latihannya mendekati waktu buka puasa. Itu saja, paling itu saja. Didekatkan dengan waktu buka. Gitu. Tapi kalau menu latihannya, intensitasnya biasanya sih pertama hari kedua aja, agak dikurangi kesananya. Pemain juga sudah bisa menerima, sudah terbiasa. Pertandingan malam hari kan udah nggak ada masalah dengan makanan minuman, udah buka puasa. Cuman sebelum dimulai lapangan digelar sajadah taraweh berjamaah dulu. Gak ada. Bukan begitu. Kalau siang-siang tanding udah kuat fisiknya 2 kali 42 menit kalah. Batalnya gara-gara wasit goblok. Iya itu makanya malam. Menghindari batal. Ya. Kalau pas lebaran kebiasaannya seperti apa? Apakah juga minta maaf ke wasit tadi? Sama aja dengan kehidupan bidang lain. Sama aja. Kalau waktu lebaran, berapa hari sebelum lebaran kita sudah libur, sudah bisa pulang ke kampung masing-masing. Begitu juga sesudah lebaran ada jeda beberapa hari baru kita bisa ketemu. Sekarang ada zaman medsos lah. Bisa saling memaafkan lebih lewat itu. Atau ketika ketemu pertama kali nanti setelah lebaran kita langsung sama aja gitu sih. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang berbeda dengan kehidupan lain kalau yang berbeda. Satu lagi Kang, warnanya kan biru itu. Filosofinya kumaha itu? Itu balik lagi saya kan kurang mendalami, tapi bisa mungkin menambahkan ayat atau dongeng biru eta di mana Kang? Dari sejak Persibnya lahir ya juga udah seperti itu. Sudah biru ya? Sudah musimnya lingkaran biru waktu itu ya? Iya. Kemudian ya identik dengan logo Kota Bandungnya sendiri, mereka udah biru sama kuning kan? Air gitu. Iya. Oke. Mengarah ke situ. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Ayo silakan. Tadinya Mang Bud, saya teh mau nanya kieu tadi, tapi sudah diduluin sama Gus. Jadi saya ganti pertanyaannya. Dulu ketika Persib zaman fenomenal nih, zaman-zamannya Kang Janur, Ajat Sudrajat, Yudi Guntara, Robi Darwis, dulu tidak pernah ada pemain asing. Setelah era selanjutnya, Persib ada pemain asing dan beberapa periode pertandingan ketika sudah pemain asing ada, Persib teh kunaon jadi goreng. Nah, yang salahnya di mana itu Pak? Apakah pelatihnya, apakah pemainnya, atau bayarnya kurang? Dan satu pertanyaan yang paling utama, kunaon Persib dari dulu can pernah aya pemain ngaranna Budi. Benar. Nganu aya kan Budi datang Kan pernah aya nu namina Budi pemain. Padahal Budi teh ngaran Sunda ya. Tapi dari Persib itu sampai hari ini belum pernah ada yang namanya Budi. Ada yang namanya Budi, ada bagian jampe-jampe. Zaman saya main juga di tahun 80-an, 86 sama 90 saya sebagai pemain mengalami juara 2 kali ya, 86 sama 90. Masih di zaman Perserikatan. Itu sih masih semuanya tanpa pemain asing. Ya. Tapi sejak 95 itu udah diperbolehkan memakai pemain asing. Tapi Persib saat itu
sangat percaya dengan pemain yang dimiliki ya, karena kita sudah cukup lama berkumpul dan pada perserikatan terakhir 94 kita juara tuh. Ke 95 itu Liga pertama kita masih memakai pemain yang sama. Saya waktu itu sudah menjadi asisten pelatih. Nah, pemain tim yang lain, klub yang lain sudah ada yang memakai pemain asing, katakanlah Petrokimia, ya kan? Atau ada Pelita Jaya, ya kan? Zaman Dejan, Glosepik yang itu sebanyak lah pemain asing. Tapi kita tetap konsisten dengan memakai pemain lokal. Tapi hasilnya alhamdulillah kita juara. Ya kan? Nah, setelah itu kesininya tim lain semakin seragam tuh memakai pemain asing. Nah, kita pun Persib pun ikut-ikutan. Ya. Tapi kalau saya sih tidak mengatakan bahwa setelah ada pemain asing malah kita tidak bersedia, tidak seperti itu juga. Ya. Tapi memang persaingan setelah adanya pemain asing di setiap klub, mereka semakin kuat. Sehingga bagi kita Persib semakin sulit. Karena setelah 95 itu baru juara lagi setelah saya jadi pelatih di 2014. Ya kan? Artinya 19 tahun. 19 tahun. Ya, 19 tahun harus menunggu menjadi juara. Itu pun pemain asing ada 4 orang, kita hanya memberdayakan 2. Vladimir Pujovic sama Konate Makan. Ya, tapi alhamdulillah karena tim kita solid, sehingga kita bisa juara. Seperti itu. Jadi bukan karena pemain asing kemudian kita jadi melempem, bukan. Ya, tapi karena memang persaingan semakin ketat. Kemudian yang kedua, saya koreksi sedikit, ada sih ada pernah namanya Budi, ya tapi memang tidak selamanya main di Persib. Nah, betul serius. Bahkan sekarang Budiman Yunus kan sekarang jadi asisten Persib kan, tapi dia di Persibnya ya di Persib ya juga pernah ke Persija gitu. Tapi dia pemain Persib, jadi saya koreksi sedikit. Ada. Double agent. Ada. Pemain Budi. Ayah, selamat. Dan perpindahan wae double agent deh. Pertanyaan berikutnya, ayo. Pak Jajang ada 2 pertanyaan. Yang pertama, setelah dari Italia, hayang merenaun gitu yang Persib gitu kan. Kasarnya itu. Yang kedua, mending tanpa bobotoh atau dengan bobotoh. Karena yang saya tahu kan sering lah. Jajang mundur pada saat Persib terpuruk gitu. Pilihannya mending tanpa bobotoh atau dengan bobotoh. Bagaimana menyikapinya gitu. Ngapain Pak ke Itali Pak? Ya tidak jauh-jauh dengan dunia sepak bola. Ya, urusannya walaupun jauh ke luar negeri ya urusannya bola dan bola aja. Tentunya banyak hal yang saya pelajari ketika punya kesempatan pergi ke luar negeri. Ke Italia khususnya, ke Inter Milan lebih spesifiknya lagi. Dari sisi manajerial, kekompakan supporter juga sempat berdiskus di sana, begitu juga soal program latihan, ya terutama usia dini. Dalam 3 bulan di sana cukup komplit lah saya yang dapatin. Dan rasanya semenjak kembali dari sana juga sudah mulai menyampaikan walaupun lewat teman-teman pelatih yang lain ataupun secara langsung kepada pemain-pemain. Insya Allah saya aplikasikan kepada pemain-pemain yang ada di kita. Yang pertama, oke. Ya. Kemudian yang kedua, bobotoh supporter dimanapun, khususnya supporter sepak bola adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari. Bahkan sudah ada julukan bahwa supporter itu adalah pemain ke berapa? Ya. Artinya kita merasa sebagai pelaku sepak bola di lapangan, baik itu pemain atau pelatih, merasa betul-betul supporter itu ada bagian yang harus ada dan yang tidak terpisahkan dan yang terus akan memberikan motivasi untuk berlaga di lapangan seperti itu. Dan kenyataannya sekarang di zaman pandemi ini, ketika sepak bola di lapangan tanpa penonton, bagi kami yang main di lapangan terasa banget garing betul. Tahu gitu mainnya lewat Zoom gitu. Kalau kalian bobotoh supporter nonton televisi seperti tidak terasa kan karena ada suara segala macam itu ini, tapi kami yang di lapangan kerasa banget. Kosong di stadion, gak ada yang ngasih support, tidak ada apa, kerasa banget. Artinya bahwa walaupun bobotoh itu atau walaupun ya bobotoh dalam hal ini sudah terasa sama saya sebagai pelatih itu hanya konsekuensi. Sebagai pelatih dimanapun biasa terjadi. Tapi saya garis bawahi bahwa ketika saya sering dihujat waktu itu, banyak perwakilan dari bobotoh yang datang ke rumah, baik itu misalnya
perkumpulan Viking, dedengkotnya, ataupun Viking girl datang ke rumah sampai nangis-nangis. Secara personal. Mereka meyakinkan bahwa itu hanya sebagian kecil. Oknum. Hanya oknum, hanya 10-20% paling gitu. Betul itu, yang seperti itu. Ya, yang selebihnya tetap mereka mendukung, mensupport Persib secara positif. Weh. Berarti supporter tuh punya kekuatan sihir tertentu bagi pemain sepak bola tadi ya. Spiritnya ya. Tanya lagi boleh, satu lagi yuk. Gimana perasaan coach di kala itu menjuarai ESL 2014? Oke. Terima kasih. Setelah lama puasa juara ini. Menang juara gimana? Ya tentunya perasaan saya sebagai pelatih ya tidak jauh berbeda dengan dirasakan oleh Boboto. Alhamdulillah ya, bersyukur kehadirat Allah kok saya yang diberi kesempatan untuk juara. Karena memang sudah 19 tahun tidak juara, kan luar biasa. Nah, kemudian begitu juga kelihatannya Boboto. Kalau Gus pernah lihat videonya, bayangin orang di stadion jauh-jauh dari Bandung ke Palembang, buka baju kemudian mereka nangis. Kalau kita nonton merinding, sama kita juga nangis loh melihat itu. Nangis mereka datang dari jauh-jauh perjalanan yang katakanlah harus melewati Jakarta ya saat itu. Yang suku berisiko mereka tempuh. Nonton juara nangis kan, kita juga melihatnya kalian luar biasa gitu. Saya itu sampai naik Hercules ke Palembang. Jadi benar. Luar biasa bangganya, luar biasa senangnya ya. Persib Bandung. Nah, memaknai kemenangan ini. Itu biasanya masing-masing pemain punya tradisinya kan, ada yang buka baju, ada yang sujud syukur dan lain sebagainya. Pas menang itu. Oh iya, yang pasti berbeda-beda cara merayakan. Dilihat sekarang lagi, kita lihat videonya gitu ya. Bayangin semua dalam keadaan bersujud, semua yang lain nih. Semua firman saya semua alatnya semuanya begini, yang nangis begini semua. Terus eksekutor terakhir si Jupe ya. Jupe nendang begitu gol, ya dia lari yang lain langsung nangis berangkulan semua nangis ya kan, memang luar biasa hal yang ditunggu-tunggu kemudian menjadi kenyataan dan betul-betul bisa membahagiakan Bobotoh itu yang paling. Pengalaman spiritualnya sedemikian mendalam itu Kang. Seringnya ketika mendampingi dari luar lapangan, mondar-mandir bahkan, yang bisa menenangkan Kang Janur apa? Diri sendiri melakukan apa? Berdoakah, wiridankah atau itulah. Itu yang sering dilakukan oleh seorang pelatih. Biasanya sih walaupun apapun keyakinannya ya seperti itu. Apalagi saya ya itu tadi. Bola mau mendekati gawang sendiri ada wiridan tersendiri. Gawangnya ditiup-tiup. Seperti begitu saya pikir wah, normatif aja sekarang. Terus menerus tuh sepanjang pertandingan tapi tidak sebegitu itu juga sih, tidak sepanjang pertandingan kan kita kadang-kadang harus memberikan instruksi, memberikan teriakan-teriakan ke pemain. Jangan sampai kecampur loh waktu memuji Tuhan tiba-tiba anjing. Ada bahaya itu. Bahaya. Nah, pesan dari seorang coach memaknai kemenangan menjadi sangat penting. Ramadan tuh latihan 30 hari. Nah, pesannya apa? Tapi bukan pesan terakhir loh ya. Pesannya Bobotoh ini kan sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu ya. Dan Bobotoh ini menjadi budaya barangkali bagi orang Jawa Barat lah tadi saya sampaikan ya. Nah untuk itu jagalah itu, jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak terpuji lah ya. Dan walaupun kita sadar sampai saat ini masih ada hal-hal yang negatif ya, kaitannya dengan perseteruan dengan tetangga, misalnya seperti itu. Terutama ini hal yang sulit untuk didamaikan sampai saat ini Gus. Walaupun di atas sudah berusaha untuk berdamai tapi di kalangan bawah masih belum bisa mengaplikasikan itu, butuh waktu barangkali. Nah dengan Idul Fitri ini barangkali kita coba mencoba untuk berbesar hati, saling merubah sikap, saling memaafkan. Barangkali itu yang harus dilakukan di lapisan paling bawah seperti itu. Kang Budi sekarang pesannya apa? Ya, semua yang kita diskusikan tadi itu perjalanan. Tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Maka semangat terus. Sekarang pesan dari saya. Iya. Dalam suasana Idul Fitri, maafkanlah wasit goblok.
Maafkanlah supporter yang galak. Maafkanlah pemain yang kasar. Ya. Maafkanlah bandar yang mau menang sendiri. Ada tambahan. Maafkanlah dukun yang keliru. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Coklat kita, humor sufi, Pastelekra.